Simpel kan? Nah, di sini ya teman-teman, terlihat para Ustadz Kainama yang katanya lulusan dari Israel hanya membahas tentang ini saja, dia tidak paham ya teman-teman. Terlihat pemikiran pemahamannya itu sangat down sekali teman-teman. Dia tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus dan mana kealahan Yesus. So, hanya itu saja tanggapan singkat saya teman-teman. Di sini memang terlihat Bapak Ustadz Kainama ini dia tidak bisa membedakan yang mana yang kemanusiaan Yesus dan juga yang mana kealahan Yesus. Kemanusiaan Yesus dia campur adukan dengan kealahan Yesus. Jadi yang kemanusiaan Yesus ya dikatakan bahwa Yesus hanya manusia, yang kealahan Yesus dikatakan Yesus hanya Allah dan bukan manusia. Itu kan tafsir yang keliru, yang konyol, pemikiran yang bodoh sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membahas ya beberapa poin yang dibahas oleh Bapak Ustadz Kainama tercinta mengenai Injil. Tentu ya teman-teman, apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu semua itu berdasarkan buku-buku yang sesat, berdasarkan Injil yang sesat ya teman-teman. Contoh misalnya ada Injil Barnabas, terus Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, kemudian ya teman-teman ada misalnya Injil Petrus, Filipus, Injil Thomas dan lain sebagainya. Atau dapat dikatakan Injil apa? Dapat dikatakan itu Injil Gnostik ya teman-teman. Nah, saudara-saudara tahu tidak Injil Barnabas itu seperti apa? Nah, Injil Barnabas itu teman-teman merupakan Injil yang difavoritkan oleh orang-orang Muslim, termasuk Bapak Kainama tercinta ini ya teman-teman, karena mengajarkan sesuai pandangan Al-Quran. Nah, Injil Barnabas mengklaim bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, sebagaimana juga ditulis dalam surah 4 ya teman-teman, surah 4 ayat 157. Saudara bisa membaca sendiri di atau mencari sendiri di Google teman-teman. Injil Barnabas juga ditulis pada abad ke-15 sampai abad ke-16, dan kemungkinan besar para umat Muslim mendiskreditkan pesan Alkitab mengenai Yesus. Injil Barnabas adalah Injil yang sesat. Oleh karena itu orang-orang Kristen itu tidak memakai Injil palsu tersebut. Salah satunya adalah Injil Barnabas ya teman-teman. Lalu kemudian Injil Yudas, tentang Injil Yudas. Injil Yudas itu Injil Gnostik yang memperlihatkan sudut pandang kaum Gnostik terhadap kekristenan. Jadi Injil Yudas ini adalah Injil yang menolak Injil yang benar dan kebenaran tentang Allah dengan sebuah tampak yang sah tapi dusta. Jadi dia menolak Injil yang benar. Contoh misalnya Injil sinoptik yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ya teman-teman. Lalu misalnya Injil Maria Magdalena. Injil ini ya teman-teman, Injil ini yang bukan ditulis oleh Maria Magdalena atau Maria lain dari Alkitab. Karena banyak orang yang berpikir ini ditulis oleh Maria Magdalena, ada juga ditulis oleh Maria lain ya teman-teman. Ajaran Gnostik itu ditemukan dalam Injil ini dan diperkirakan paling awal hadir pada akhir abad kedua. Jadi Injil ini hadir itu sudah rasul-rasul semua itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Begitupun juga dengan Injil Barnabas dan lain sebagainya. Dan tulisan yang ada dalam Injil Maria ini itu tidak sah. Nah, Injil ini merupakan tiruan Gnostik yang memakai nama tokoh Alkitab dengan harapan mengokohkan ajaran sesatnya teman-teman. Jadi contoh misalnya saya adalah Maria, saya kan sudah meninggal. Kemudian tiba-tiba yang penulis dia memalsukan bahwa yang menulis itu saya, padahal itu bukan saya. Jadi seperti itu. Lalu manfaat yang didapat dari baca Injil ini ya teman, Injil Maria ini itu menyadari bahwa ajaran sesat sudah ada pada abad-abad awal gereja Kristen. Tentu kita sudah tahu ya teman-teman, kesesatan itu sudah ada sejak abad-abad awal gereja Kristen ya teman-teman. Apalagi sampai di zaman sekarang. Jadi kita tidak perlu kaget karena di abad-abad awal itu sudah muncul kesesatan. Lalu tentang Injil Petrus, ada juga Injil Petrus ya teman-teman. Nah, Injil Petrus itu karya tulis palsu yang mengklaim ditulis oleh Petrus, namun memberi pandangan yang salah tentang Yesus Kristus. Injil ini ada 60 ayat dan bercerita mengenai peristiwa-peristiwa berkaitan dengan akhir hidup Yesus. Lalu ada juga Injil Filipus. Ini mirip dengan Injil Thomas teman-teman. Injil Filipus ini adalah koleksi ujaran yang dihubungkan dengan Yesus dan berfokus pada sakramen pernikahan sebagai misteri suci. Injil ini berkaitan dengan hubungan Yesus dengan Maria. Nah, itulah dalam video-video yang sudah saya tunjukkan tadi ya teman-teman. Ada yang mengatakan Yesus menikah, ada juga yang mengatakan Yesus tidak menikah, tidak normal seperti yang ada dalam video Bapak Ustadz Kainama ini teman-teman. Kan ambigu, jadi pro dan kontra kan teman-teman, kan bingung kan, tidak jelas ya pemikiran mereka. Lalu ada Injil Thomas ya teman-teman. Injil Thomas itu sebuah naskah koptik yang ditemukan pada tahun 1945 di Nag-Hammadi atau Mesir. Nah, naskah ini mengandung ada 114 ucapan. Itu semua ucapan-ucapan itu dihubungkan dengan Yesus. Ada yang ucapannya itu mirip Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Injil ini adalah pemalsuan dari para bidat-bidat. Sama halnya dengan Injil Yudas atau Injil Maria, Injil Filipus. Jadi jangan kaget lagi ya teman-teman kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah, terus Yesus itu tidak disalib, itu hanya diserupakan. Itu semua mereka sumbernya semua itu dari Injil palsu itu ya teman-teman. Nah, Injil palsu itu semuanya ditulis itu setelah para rasul semua itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Pertanyaannya, lalu siapa yang menulis? Ya kan? Nah, itulah makanya mereka itu memalsukan, mereka memakai nama para murid-murid Yesus ya teman-teman. Jadi seolah-olah Injil itu ditulis oleh murid-murid Yesus, padahal murid-murid Yesus itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, itulah orang-orang yang saya juga heran ya teman-teman, kenapa mereka itu selalu membahas tentang Yesus Kristus ya teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa.
Ya, itulah di mana ada kebenaran, kebenaran di situ ada kebencian ya teman-teman. Mereka tidak mau membahas saja kitab mereka. Eh, Kenapa harus yang dibahas itu kitab orang Kristen ya teman-teman? Dan alasan yang sangat logis ya teman-teman. Dari beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Kainama di dalam videonya itu bahwa Yesus tidak menikah tidak normal. Ini alasan yang logis ya teman-teman. Bukan tidak normal, sebagai manusianya tentu dia normal. Tetapi pertanyaannya teman-teman, kembali lagi ke kata-kata saya yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa menikah bukan tujuan utama Yesus ya teman-teman. Begitupun kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, sangat bisa ya teman-teman. Karena kan ada juga di dalam videonya itu ada beberapa pernyataan yang dia sampaikan bahwa Yesus itu tidak takut, tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan bukan hanya disampaikan oleh Bapak Kenang, tapi banyak juga yang mengatakan seperti itu, menyerang bahkan sampai sekarang. Jika Yesus itu memang Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, itulah kata-kata yang sangat diucapkan oleh orang-orang pada zaman itu ya teman-teman. Jadi menikah bukanlah tujuan utama Yesus. Begitupun kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, tentu sangat kecil. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Itu sangat kecil bagi Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu kenapa saya mengatakan dia Allah? Karena memang dia adalah Allah. Bukan manusia yang mencarikan dia Allah, tetapi dia Allah yang mencari manusia. Jadi kami menyembah Yesus bukan karena dia manusia, tetapi karena dia adalah Allah. Siapa juga yang percaya manusia bisa jadi Tuhan? Ya kan, siapa juga yang percaya? Ini logis loh teman-teman. Siapa yang percaya manusia bisa menjadi Tuhan? Adakah orang-orang Kristen yang mempunyai pemikiran seperti itu? Tentu tidak ada ya teman-teman. Yang masuk akal kalau Tuhan jadi manusia, itu masuk akal. Tapi kalau manusia jadi Allah, oh, saya tidak tahu saya harus berbicara seperti apa lagi ya teman-teman. Saya bingung. Mungkin mereka tuh berpikir bahwa kita tidak mengerti apa yang kita pahami. Mereka berpikir logika kita ini sesat. Pada kenyataannya kalau kita melihat dari cara pola berpikir mereka, ya teman-teman, logika mereka yang salah dengan tuduhan-tuduhan bahwa kita menyembah tiga Allah, manusia. Itu kan konsep-konsep mereka, karena mereka tidak tahu apa yang kita imani ya teman-teman. Nah, itulah makanya muncul pemikiran-pemikiran yang sesat, argumentasi yang kacau semua, seolah-olah mau membuat pernyataan mereka itu untuk mendukung argumentasi mereka supaya banyak orang yang percaya mereka. Kan lucu sekali ya teman-teman. Jadi dan kalaupun Yesus kembali lagi teman-teman, kalaupun misalnya Yesus mau menyelamatkan dirinya, itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Itu jawaban singkat, jawaban sederhana. Dan kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba waktu itu Yesus disalib, ya kan? Dan tiba-tiba juga Yesus turun dari salib atau Yesus membuat mujizat lah. Yesus menyelamatkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, untuk apa ia datang ke dunia ini coba? Ya kan? Untuk apa tujuan Yesus ke dunia ini kalau ujung-ujungnya ketika disalib ia menyelamatkan dirinya sendiri? It's not important ya teman-teman. Tidak ada gunanya, tidak penting. Ya kan? Karena tujuan utamanya untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka tentu Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya. Tentu Yesus tetap harus taat kepada Bapa, bahkan dia taat sampai mati ya teman-teman. Kita bisa lihat itu di dalam Alkitab. Saudara bisa membaca ya teman-teman di dalam kitab Lukas, sebentar ya teman-teman.